Halo para pejuang, masih di hari ke-28, belum berganti hari nih. Bagaimana? Tadi kalian berbuka dengan menu apa nih? Nah, kalau tadi sore kita sudah membicarakan tentang teori matriks, artinya sekarang saatnya kita menerapkan teori yang sudah Mister ajarkan tadi sore ke latihan-latihan soal yang sudah Mister berikan. Sebelum mulai pembahasan, Mister nanya dulu nih, kalian udah bisa belum ngerjain latihan-latihan yang Mister berikan tadi sore? Kalau sudah bisa, artinya kalian sudah paham mengenai teori-teori matriks dan sudah bisa menerapkannya ke dalam soal. Buat yang belum bisa, nggak apa-apa. Yuk kita belajar bareng-bareng sama Mister. Yuk kita mulai dari nomor pertama. Di nomor pertama ini berjudul soal UTBK 2020. Jika matriks 4 min X min 1, 2, dan 1 memenuhi determinan 8, maka nilai X-nya adalah. Artinya soal ini berhubungan dengan determinan. Dimana kalau kita punya matriks A yang elemen-elemennya A, B, C, D. Tadi sore Mister mengajarkan mencari determinannya dengan cara apa? Ya, A dikali D dikurangi B kali C. Nah, kita terapkan rumus determinan ini untuk mengerjakan soal yang ada di samping, gitu ya. Artinya, kita bisa mencari determinan dari matriks yang ada di sini. Di mana artinya nilai determinannya adalah 4 dikurangi X dikali 1 dikurangi 2 kali min 1. Nah, kan A kali D dikurangi B kali C. Seperti itu ya. Di mana dia bilang nilai determinannya harus sama dengan 8. Artinya kita ganti jadi 8 sama dengan, yuk kita rapihin, 4 kali 1 min X kali 1. Ya udah, nggak berubah ya. 4 min X. Kemudian min ada 2 kali min 1. Positif kali negatif jadinya negatif. Min 2. Nah, ya udah jadinya 8 sama dengan 4 min X. Min ketemu min menjadi plus 2. Sehingga 4 dengan 2-nya bisa kita hitung menjadi 8 sama dengan 4 tambah 2, 6 dikurangi X. Nah, kemudian 6-nya pindah ruas ke sebelah kiri. Positif pindah ruas jadi negatif gitu ya, sama dengan min X. Sehingga min X sama dengan 8 kurangi 6 yaitu 2. Maka nilai X-nya adalah min 2 gitu ya. Sehingga jawaban untuk soal ini sangat mudah. Jawabannya adalah yang C, min 2. Jadi seperti Mister bilang tadi, ini tinggal menerapkan rumus determinan ke dalam soal. Di mana kita punya matriks yang ada variabelnya X dan kita diberitahu nilai determinannya 8. Ya udah diganti saja determinannya menjadi 8. Lalu kita ganti rumus determinannya menjadi elemen-elemen matriks tersebut. AD min BC, selesai. Bagaimana? Untuk soal nomor 1 ini kalau sudah paham cukup mudah ya. Kalau ada yang masih bingung, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Jika matriks dalam kurung 2, 3, min 2, 3, min X tidak mempunyai inverse. Nah ini penting banget nih katanya, tidak mempunyai inverse. Maka berapakah nilai X yang ada di matriks tersebut? Gitu ya. Kalian ingat, kalau suatu matriks nggak punya inverse, artinya apa nih? Harus tahu dulu nih. Makanya tadi sore Mister menjelaskan sifat-sifat matriks. Artinya nilai determinannya harus sama dengan 0. Supaya matriks tersebut tidak punya inverse. Dimana artinya kalau kita punya suatu matriks A yang elemen-elemennya A, B, C, D, Mister ulang lagi, mencari determinan dari matriks A adalah A kali D dikurangi B kali C. Ya udah. Nilai determinannya nanti kita ganti menjadi 0 supaya dia tidak memiliki inverse. Jadi kita coba ya. Determinannya harus sama dengan 0. Jadi kita ganti nih. A kali D artinya 2 kali 3 min X dikurangi B kali C. 3 kali min 2 harus sama dengan 0 supaya dia tidak punya inverse. Ya udah tinggal dihitung. Capit jadinya 6 min 2X
3 kali min 2 jadinya min 6. Min ketemu min jadi plus. Ditambah 6 sama dengan 0. Nah, tinggal kita hitung. 6 tambah 6, 12. Min 2x sama dengan 0. 12-nya pindah ke kanan, positif jadi negatif. Min 2x sama dengan min 12. Maka nilai x-nya adalah min 12 bagi min 2 atau x-nya sama dengan 6. Selesai. Jadi, supaya matriks ini tidak punya inverse atau nilai determinannya harus sama dengan 0, maka x di sini harus kita ganti dengan 6. Sehingga jawabannya adalah yang C, 6. Begitu. Jadi, kunci di soal ini adalah kalian harus ingat gitu ya, bahwa kalau suatu matriks tidak punya inverse, artinya nilai determinannya sama dengan 0. Kalian juga ingat kemarin sore Mister bilang apa? Tidak punya inverse itu disebut juga sebagai matriks singular. Jadi jangan cuma taunya matriks tidak punya inverse nilai determinannya sama dengan 0. Matriks singular itu juga adalah matriks yang tidak punya inverse atau non singular yang punya inverse gitu ya. Jadi ada banyak kata-kata gitu ya untuk menunjukkan bahwa suatu matriks itu punya inverse atau enggak gitu ya intinya. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, sekarang soalnya berjudul UTBK 2021. Berapakah nilai N yang memenuhi persamaan dari, ya silakan dibaca sendiri, dikurangi matriks ini, harus sama dengan matriks ini. Jadi logikanya gini, artinya hasil matriks yang di sebelah kiri nantinya harus menghasilkan matriks yang di sebelah kanan. Artinya nanti hasil matriks di sebelah kiri itu kolom pertama baris pertamanya harus 8, kolom pertama baris keduanya harus 3, kolom kedua baris kesatunya harus 2, dan kolom kedua baris keduanya harus 9 hasilnya. Jadi harus sama tuh. Nah, caranya adalah ya udah kita coba untuk merapihkan dulu persamaan yang ini. Seperti yang sudah Mister ajarkan, kita selesaikan dulu mengalihkan dua matriks. Masih ingat tadi sore Mister bilang untuk mengalihkan matriks bagaimana? Kita kalikan ke pinggir, lalu yang dua ini kita kalikan satu ke bawah, satu lagi ke bawah. Gitu ya. Sehingga kita coba selesaikan di sini menjadi 2 kali 1. Hasilnya adalah 2, ditambah geser ke kanan, turun ke bawah. 3 kali 3, hasilnya adalah 9. Kemudian, untuk yang kolom kedua baris ke-1, yang sebelah sini, artinya kita pakai yang ini dengan yang panah bawah yang di kanan. Jadinya, 2 kali 2, hasilnya adalah 4, ditambah 3 kali 1. Hasilnya adalah 3. Nah, sekarang tinggal yang bawah. Yang bawah ini belum kita kali nih. Belum ada nih yang bawah sini. Kita cari dengan cara 2n min 5 dikali 1. Artinya menjadi 2n min 5 ditambah, ada satu lagi jangan lupa, 1 kali 3. 3. Lalu tinggal yang terakhir adalah 2n min 5 kali 2. 2n min 5 kali 2, ingat harus dicapit, jadinya 4n min 10 ditambah 1 kali 1. Ya udah, 1 kali 1 hasilnya 1. Selesai. Nah, ini kita kurangi dengan 35n2. Harus menghasilkan jawaban atau matriks 8239. Nah, sekarang perkalian matriksnya sudah hilang. Lumayan. Tinggal kita mengurangi matriks tersebut. Ya udah, sebelum dikurangin, coba yang di bagian sini kita rapihkan dulu ya angka-angkanya ya. 2 tambah 9 jadi 11. Terus 4 tambah 3 jadi 7. 2n min 5 tambah 3. Jadinya 2n min 2. Satu lagi 4n min 10 tambah 1. Jadi 4n min 9. Nah, dikurangi, tadi Mister tulis ulang aja, 35n2 harus sama dengan 8239. Nah,
Ya udah, sekarang bagaimana mengurangi matriks? Mister sudah ajarkan bahwa kita kurangi pada baris dan kolom yang sama. 11 dengan 3, 7 dengan 5, dan seterusnya. Artinya kita bisa kurangi menjadi 11 kurangi 3, 8, 7 kurangi 5, 2, 2n-2 kurangi n. 2n kurangi n jadinya n-2. Satu lagi, 4n-9 kurangi 2. Jadinya 4n-9-2 jadi -11. Hasilnya harus sama dengan 8, 2, 3, 9. Jadi salah satu indikator hitungan kalian benar adalah kalian lihat, jika di sini 8 maka hasilnya harus 8. Jika di sini 2, hasilnya harus 2. Dari sini juga kita bisa memperoleh nilai n yang belum diketahui. Kalian bisa mencarinya dari n-2 hasilnya harus 3, atau 4n-11 hasilnya harus 9. Pilih aja salah satu. Kalau Mister selalu milih yang persamaannya kelihatannya lebih mudah, lebih sederhana. Kalau Mister lihat, lebih sederhana yang kalau Mister pakai n-2 dengan 3. Artinya n-2 sama dengan 3, maka nilai n-nya harus sama dengan -2 pindah ke kanan jadi positif, 3 tambah 2 sama dengan 5. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah yang C, 5. Jadi di sini dasar aja sebenarnya gimana kalian bisa mengoperasikan matriks, mengalihkan dua matriks, lalu mengurangi dua matriks gitu, selesai. Sehingga harus didapat tadi hasilnya adalah 8239. Dari situlah kalian bisa mencari n-nya. Mudah bukan? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, kita memasuki soal yang berjudul TBK 2021. Sebenarnya kalau kita lihat soal ini mirip dengan soal yang sebelumnya yang Mister bahas tadi. Cuman bedanya kalau tadi mah N, sekarang K. Dan yang ditanya bukan nilai N-nya. Yang ditanya adalah nilai K-3. Artinya nanti jangan sampai lupa si K-nya kita kurangi 3. Yuk, ini mah langsung aja kita kerjakan seperti tadi. Yang pertama kali Mister lakukan adalah coba kita mengalihkan dua buah matriks dulu ya. Dimana biasa tanda panah ke kanan, turun satu ke bawah, turun satu ke bawah. Sehingga 2 kali 2 hasilnya adalah 4, ditambah 1 turun ke bawah kali 0. Ya udah, 1 kali 0, 0. Kita ke sebelahnya dulu ya, yang ini dengan yang panah yang ke bawah yang di kanan. 2 kali K hasilnya adalah 2K, ditambah 1 kali 6 hasilnya adalah 6. Nah, kemudian kita juga bikin dengan panah ke kanan yang di bawah. 3 kali 2 hasilnya adalah 6. 1 kali 0 ditambah 1 kali 0, 0 ya. Dan 3 kali K hasilnya adalah 3K, ditambah 1 kali 6. 6. Selesai nih. Dengan begini kita sudah menyederhanakan matriks yang ada di dalam kurung. Matriks ini harus dikurangi dengan 4, 2, 1, 3 supaya harus menghasilkan nilai 0, 6, 5, 6. Nah, ya kalau sudah sampai sini kita rapihin dulu sedikit ya, biar enak dilihat gitu. Itu masih ada tambah 0, tambah 0. Jadinya 4, 6, 2K tambah 6, 3K tambah 6, dikurangi 4, 2, 1, 3 harus sama dengan 0, 6, 5, 6. Nah, ya udah, sekarang tinggal kita mengurangi dua matriks. Untuk bisa dikurangi, Mister tidak pernah bosan mengingatkan harus mengurangi di baris dan kolom yang sama. 4 dengan 4, 2K tambah 6 dengan 2, dan seterusnya. Artinya, kita kurangin menjadi 4 kurangi 4, 0. 2K tambah 6 dikurangi 2, 2K tambah 4. 6 kurangi 1, 5. 3K tambah 6 kurangi 3, 3K tambah 3. Harus nilainya sama dengan 0, 6,
5, 6. Nah, ini kan kalau kita lihat ini udah sama nih, 0, 0, 5, 5. Nah, artinya mencarikannya bisa dari 2K tambah 4 harus sama dengan 6. Atau boleh juga kalian pilih yang bawah, 3K tambah 3 harus sama dengan 6. Terserah kalian mau pilih yang manapun, hasil K-nya pasti sama. Jadi jangan takut buat salah gitu ya milihnya. Kecuali dari awal ngitungnya aja kalian udah salah gitu ya. Pasti salah nanti ke bawahnya. Maka di sini Mister milih yang 3K aja deh. 3K ditambah 3 harus sama dengan 6. Pindah ruas 3-nya ke kanan, jadi 3K sama dengan 6 kurangi 3. Hasilnya adalah 3. Maka nilai K-nya sama dengan 3 bagi 3. 1. Nah, ya udah, yang ditanya adalah K min 3. Artinya kalau K min 3, K-nya tadi 1. 1 kurangi 3. Maka hasilnya adalah min 2. Selesai. Sehingga jawabannya adalah yang B. Mister rasa sebenarnya tadi Mister bilang juga kalau kalian sudah bisa mengalihkan matriks, mengurangi matriks, soal-soal seperti ini tuh sangat mudah. Bisa diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Seperti itu. Yang penting jangan lupa juga tuh, K-nya jangan langsung kalian silang yang D1. Mentang-mentang kalian dapat K-nya 1. Baca lagi soalnya, teliti. K min 3, artinya ditanya 1 kurangi 3 gitu ya. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk soal-soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Nah, soal kali ini berjudul soal UTBK 2022. Walaupun mungkin tulisannya sedikit-sedikit buram, tapi Mister harap masih bisa terbaca ya. Matriks A memiliki inverse 23 min 1 min 4 dan memenuhi 56 AB sama dengan A dikali 1 3C 7 min 2. Untuk suatu bilangan real A, B, C. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? P, A plus B plus C, Q 0. Nah, biasanya kalau yang udah sering latihan nggak kaget tuh ya. Ditanya kuantitas P dan Q itu adalah makanan sehari-hari gitu ya. Di semua materi bisa selalu ditanya kuantitas antara P dan Q gitu. Ada apa gitu dengan P dan Q gitu ya. Nah, di sini kita memiliki nilai A inverse. A inverse-nya adalah 2, 3, min 1, min 4. Nah, lalu kita memiliki matriks 5, 6, A, B. Itu sama dengan matriks A dikali 1, 3, C, 7, min 2. Nah, Mister yakin hal yang pertama kali terpikirkan oleh kalian adalah bagaimana mensubstitusi A inverse ini menjadi A. Artinya Mister kita harus mengubah supaya A inverse ini jadi A. Lalu dari itu kita masukin ke sini Mister. Nanti tinggal kita hitung. Nah, pasti itu yang biasanya terpikirkan. Artinya pasti kalian akan berpikir supaya dia jadi A, maka A inverse ini harus kita inverse lagi menjadi A. Itu pasti yang biasanya terpikirkan di awal. Nah, tapi cara ini bakal sulit, repot. Dimana untuk mencari inverse aja kita harus menghitung 1 per determinan kali gitu kan, yang nanti harus dibalik terus dikasih negatif B dan C-nya. Lama. Kita manfaatkan cara yang lebih singkat. Tipsnya adalah kalian ingat, kalau kita punya A inverse dikalikan dengan A, itu akan menghasilkan matriks identitas yang 1, 0, 0, 1 gitu ya. Biasanya diagonal 1 itu ya, dan sisanya 0. Dimana matriks identitas ini kalau kita kalikan dengan bilangan apapun, hasilnya bilangan itu sendiri. Maka triknya di sini adalah kita kasih A inverse di depan, lalu kita tulis 5, 6 AB, lalu di sebelah sini kita kasih juga A inverse. Jadi kalau di sebelah kiri kita tambahin A inverse, sebelah kanan juga harus tambahin A inverse. Di depan ya di depan juga posisinya. A inverse kali A, 1, 3, C, 7, min 2. Nah, di mana A inverse kali A ini akan menjadi matriks identitas. Yang jika dikalikan dengan matriks ini ya hasilnya dirinya sendiri, nggak berpengaruh apapun. Nah, sehingga sekarang kalau kita punya di sini A inverse, kan dari awal udah dikasih tahu A inverse-nya. Jadi kita nggak perlu capek-capek. Ya tinggal langsung kita pindahin aja kan nilai si A inverse-nya. Jadinya A inverse-nya adalah 2, 3, min 1, min 4
dikalikan 56AB harus sama dengan, ini udah hilang kan, udah jadi matriks identitas, nggak ngaruh gitu kan, dia mau dikali berapapun hasilnya tetap nanti balik ke sini lagi kan si identitas itu. 13C 7 min 2, selesai. Nah, jadi kita sudah menghemat waktu menggunakan sifat dari inverse, tidak mencari si A. Jadi kita nggak perlu cari A nih, kita bisa pakai inverse-nya untuk langsung mengerjakan soal ini, asal kalian tahu sifatnya. Gitu ya. Artinya tinggal kita kalikan seperti biasa, ke kanan, ke bawah, biar tidak salah mengalihkan. Mister selalu memberikan panah dulu, Mister juga, biar lebih teliti. Menjadi 2 kali 5, 10, ditambah 3 kali A, 3A, yang sebelah kanannya 2 kali 6, 12, ditambah 3 kali B, 3B, bawahnya adalah min 1 kali 5, jadinya min 5, ditambah min 4 kali A, min 4A. Min 1 kali 6, jadinya min 6, ditambah min 4 kali B, min 4B. Hasilnya harus sama dengan 1, 3C, 7, min 2. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan saja masing-masing, cari nilai A-nya berapa, cari nilai B-nya berapa, dan cari nilai C-nya berapa. Nilai A akan Mister cari dari menggunakan kolom 1 baris 1 dengan kolom 1 baris 1. Sehingga 10 tambah 3A sama dengan 1. Pindah ruas ke sebelah kanan, 10-nya menjadi negatif, 3A sama dengan 1 dikurangi 10, min 9. A-nya adalah min 9 bagi 3, min 3. Selesai, kita udah dapat yang pertama nilai A-nya. Yang kedua, kita cari nilai B-nya. Kalian lihat unsur mana yang hanya mengandung B saja, nggak ada unsur lain. Yang ini nih, kolom 2 baris 2 nih, ini dengan yang ini. Nah, artinya bisa kita tuliskan min 6 tambah min 4B sama dengan hasilnya harus min 2. Min 4B sama dengan minus 6 pindah ke kanan jadi positif, min 2 tambah 6, 4. Maka B-nya adalah 4 bagi min 4, min 1. Selesai, dapat juga B-nya. Terakhir kita tinggal mencari nilai C-nya. Artinya yang ada C itu adalah yang di sini doang nih. Maka mau nggak mau kita harus pakai yang sebelah situ gitu ya. Dimana 12 ditambah 3 kali B-nya tadi udah tahu min 1 ganti sama dengan 3C. 12 tambah 3 kali min 1 jadinya min 3 sama dengan 3C. 3C sama dengan 12 kurangi 3, 9. Maka nilai C-nya sama dengan 3. Selesai. Dapat semua tuh A, B, dan C. Maka kita lihat antara kuantitas P dan Q. Belum selesai soalnya. Dimana P ini adalah A tambah B tambah C. A tambah B tambah C, A-nya min 3. Tambah B-nya min 1, tambah C-nya adalah 3. Sehingga min 3 tambah 3 habis, A tambah B tambah C sama dengan min 1. Sekarang tinggal lihat, min 1 dibandingkan dengan 0. Artinya si P lebih kecil daripada si Q. Sehingga jawabannya adalah yang B. Nah, lumayan. Udah mah soalnya menanyakan kuantitas gitu kan, artinya setelah dapat ABC-nya harus cari P-nya dulu. Dengan kalian mengetahui sifat inverse yang ini, maka bisa menghemat waktu kalian. Bayangkan seandainya tadi, waduh mister, aku kan pengen substitusi A, maka si inverse-nya aku inverse lagi. Nah itu pasti butuh waktu kan, buat nginversin lagi si A sehingga balik lagi jadi A, ini butuh waktu lagi. Kecuali ngitung kalian cepat, Mister juga susah bilang ya, Mister aku sih udah sering latihan, jadi ngitung aku soal inverse cepat banget gitu ya. Ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk yang ngitungnya mungkin tidak terlalu cepat, dengan cara ini kan jauh lebih efektif mengerjakannya. Seperti itu. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham,
Yuk kita coba soal terakhir di hari ini. Seperti biasa, soal terakhir ini adalah soal yang paling seru untuk dikerjakan. Seru dalam tanda kutip gitu ya, Mister ya. Mister tiap bilang seru, aneh mulu gitu ya. Oke, yuk kita lihat soalnya. Ya, soal kali ini berjudul soal referensi SNBT 2024. Di mana kita diberi suatu persamaan matriks gitu ya. Bisa dibaca sendiri persamaannya, lalu diberikan 4 buah pernyataan gitu ya. Di mana kita punya pernyataan 1 berpotongan di titik 1,1, pernyataan 2 melalui pusat koordinat, pernyataan 3 berhimpit, pernyataan 4 saling tegak lurus. Manakah pernyataan yang benar gitu ya di situ ya, soalnya udah kelihatan dari pilihannya. Artinya kalau kita ditanya pernyataan yang benar, Mister selalu mengusahakan untuk menjawab pernyataan 1 dulu. Karena kalian udah tahu nih, pasti yang udah sering nonton video Mister udah tahu. Karena kalau 1 ini salah, maka A nggak mungkin, B nggak mungkin, E juga nggak mungkin. Artinya tinggal kita cek yang C atau D dari opsi 2. 2 benar yang C, 2 salah yang D. Itu kan kebiasaan Mister ya. Dimana artinya kita cek dulu berpotongan di titik 1,1. Artinya untuk mencari berpotongan di titik 1,1, coba kita ubah matriks ini ke bentuk persamaannya dulu. Gimana mengubah matriks ke bentuk persamaan? Ya udah cuma tinggal kita hitung pakai mengalihkan 2 matriks. Nah, ini enak nih. Matriksnya gampang untuk dikalikan. 2 kali X jadinya 2X, min 3 kali Y jadinya min 3Y sama dengan yang satu lagi adalah yang bawahnya nih sekarang. 3 kali X jadinya 3X. 2 kali Y artinya tambah 2Y harus sama dengan 4 bawahnya. Ya udah, artinya ini kita punya 2 buah persamaan garis. Dimana pertanyaannya nih, seandainya nih garisnya seperti ini, kedua garis ini berpotongan di titik 1,1. Artinya kalau kita mencari perpotongan garis, solusinya adalah kita lakukan eliminasi substitusi atau SPLDV. Solusi dari SPLDV itu adalah si garis yang berpotongan. Artinya tinggal kita lakukan untuk pernyataan 1, kita eliminasi nih, substitusi. Apakah X-nya 1, Y-nya min 1. Di sini kita eliminasi apa dulu ya enaknya ya? Kita eliminasi X-nya aja kali ya. Yang atas kali 3, yang bawah kali 2. Jadinya 6X min 9Y sama dengan 9. Yang bawah kali 2 jadinya 6X tambah 4Y sama dengan 8. Tinggal dikurangi nih, eliminasi. 6X hilang tereliminasi, min 9Y min 4Y jadinya min 13Y sama dengan 9 dikurangi 8, hasilnya adalah 1. Maka Y-nya sama dengan min 1/13. Nah, dari hasil Y-nya aja udah nggak 1. Gitu kan? Artinya tanpa kita cek X-nya, pasti pernyataan 1 ini salah. Orang Y-nya aja kita pengennya 1, dapatnya min 1/13. Ya otomatis X-nya juga pasti nggak akan sama. Gitu kan, buat apa dicek? Sehingga pernyataan 1 udah jelas salah. Kalau pernyataan 1 salah, artinya opsi A salah, opsi B salah, opsi E salah. Artinya jawaban kita hanya bergantung ke opsi yang kedua. Kalau 2 benar yang C, 2 salah yang D. Artinya kita cukup cek opsi yang kedua. Di mana kalau ada suatu persamaan garis lurus yang melalui pusat, atau kalau kita sebut pusat itu kan 0,0, artinya kan garisnya bentuknya gini kan. Nah, gitu ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X, garisnya harus pas di sini. Kalian harus ingat materi tentang persamaan garis lurus. Maka persamaannya adalah Y sama dengan M kali X. Gak ada C-nya. Kalau kita lihat dari persamaan yang kita dapat di atas ini, misalnya Mister ambil aja persamaan 1 gitu ya. Ini kan artinya kalau kita punya 2X min 3Y sama dengan 3, kita ubah ke bentuk Y sama dengan M kali X, artinya kan menjadi
3Y-nya ke sebelah kanan, jadi 3Y sama dengan 3-nya ke sebelah kiri, 2X min 3. Atau kalau kita rapikan menjadi Y sama dengan 2/3X min 1. Udah kelihatan. Dari sini aja harusnya kalau kita pengen dia memotong di titik 0,0, persamaannya harus Y sama dengan M kali X. Di sini persamaannya Y sama dengan MX min 1. Artinya ada min C. Artinya kesimpulannya ini aja udah nggak sama. Artinya dia tidak memotong di pusat koordinat atau tidak memotong 0,0. Artinya pernyataan 2 juga salah. Maka 1 salah 2 salah, jawabannya yang D, 4 pasti benar gitu ya. Dimana kalau kalian mau cek silahkan saling tegak lurus itu Mister kasih aja clue-nya ya. Clue-nya adalah gradien 1 garis pertama dikali gradien garis kedua, itu nilainya harus sama dengan min 1 kalau tegak lurus. Kalau sejajar M1 sama dengan M2. Nanti Mister bikinlah materi tentang persamaan garis lurus sedikit gitu ya, biar kalian ingat lagi. Nanti kalau kalian cek itu M1-nya adalah 2/3 dikali M2-nya adalah min 3/2 sama dengan min 1. Bener kan? Sesuai artinya. Maka yang pernyataan 4 ini pasti benar gitu ya. Walaupun tadi Mister bilang nggak perlu dicek. 1, 2 salah ya jawabannya pasti yang D gitu. Dimana Mister dapat M dari mana? Silahkan kalian ingat-ingat lagi materi persamaan garis. Dapat dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini pasti. Seperti itu. Bagaimana? Lumayan ya, soal terakhir ini cukup menantang untuk dikerjakan gitu ya. Sampai sini coba Mister tanya, ada yang udah benar semua mengerjakan soal latihannya? Yang udah bener semua keren banget. Kalian udah bisa tentang matriks. Mister, bukannya masih ada 5 soal lagi Mister? Ya, berarti biasa. Durasinya udah cukup panjang. Mister cukupkan dulu latihan untuk hari ini. Pembahasan untuk soal berikutnya akan Mister bahas besok ya. Di hari ke-29. Kita tadi udah 2 sesi hari ini. Udah sore, sekarang malam dilanjut. Nanti kalian stres lagi gitu ya. Nah, jadi kita lanjutin besok aja. Break dulu guys. Nah, pasti Mister yakin nih, masih ada yang belum mengerjakan soal-soal yang Mister berikan sebagai latihan mandiri. Nah, Mister dari tadi udah nampilin soalnya yang belum dikerjakan. Buat yang belum mengerjakan, silahkan dicoba dulu. Besok tinggal nonton video pembahasannya. Buat yang sudah bagaimana? Yang sudah, kalian bisa memanfaatkan waktu kalian untuk berlatih soal-soal SNBT yang ada di buku-buku. Ataupun silahkan yang beredar di internet, kalian coba gitu ya. Kalian cari lagi lah soal-soal tentang matriks gitu. Kalau kalian merasa matriksnya masih pengen penasaran gitu, belajar soal matriks. Kalau enggak ya kalian bisa mempelajari soal-soal lain gitu ya. Dimana kan video Mister ini udah sampai hari ke-28. Artinya kita udah belajar sangat banyak. Bisa juga nonton video-video Mister yang awal-awal gitu ya. Banyak video yang seru juga. Oke, cukup dulu sampai hari ini. Terima kasih buat yang udah menonton kedua sesi di hari ini gitu ya. Mister senang lihat semangat kalian gitu ya. Mau nonton 2 sesi langsung di hari ini. Di akhir kata Mister selalu mengucapkan selamat belajar para pejuang. Tetap konsisten dan semangat dalam belajar. Dadah semua!